Matius pasal 19 ayat 16-26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes pasal 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Markus pasal 10 ayat 17-27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita lanjut lagi. Maka gemparlah seluruh murid-murid. Lalu mulai ngasih pendapat. Nah ini loh saudaraku. Banyak orang seperti gini. Ini orang-orang yang gemar kolaborasi. Tetapi kalau Petrus beda saudaraku. Petrus itu selalu berhadapan sendiri. Kenapa Tuhan Yesus pilih Petrus? Itu semua yang dilakukan Tuhan itu ada reasonable-nya. Ada alasan yang kita bisa mengerti. Walaupun ada juga hal-hal yang masih misteri. Ada hal-hal di mana gift itu adalah Tuhan sendiri, kasih Tuhan. Tapi ada yang kita bisa cari dasarnya. Pemikiran Tuhan. Kenapa Petrus yang dipilih? Karena Petrus tidak pernah kolaborasi. Petrus tidak pernah kasakusuk. Ada lagi murid-murid kasakusuk, tanya, akhirnya Yohanes yang suruh tanya. Petrus itu seseorang yang pemberani datang kepada Tuhan, walaupun salah terus. Banyak salah, dimarahi terus. Tapi Petrus selalu mendatangi Tuhan. Petrus itu tidak ada rasa takut karena dosa. Tapi kalau ditegur Tuhan, dia terima. Makanya ketika dia menyangkal Yesus, Yesus lihat dia nangis dia. Petrus banyak salah karena tidak disengaja. Responnya yang salah. Karakter dalam responnya itu yang salah. Pemikiran pendeknya yang salah. Tapi Petrus ini seseorang yang tidak punya strategi. Seperti orang Farisi. Seperti anak muda ini. Sandek-sanyak orang Jawa bilang. Udah apa yang ada ya diadakan saja. Apa yang bisa ya dilakukan saja. Tuhan itu kamu, ya boleh aku ke sana. Mari kamu ke sini. Jalan di atas air. Lah memang jalan. Iman yang dadakan tuh ada baiknya ada benernya saudaraku. Tapi tengah jalan takut karena ada angin. Nyemplung dia. Tapi ditolong Tuhan loh. Seseorang yang punya sportivitas. Seseorang gentleman agreement, seseorang yang berani menghadapi permasalahan termasuk permasalahan dirinya, itu dihargai, dihormati Tuhan. Dan tangan Tuhan selalu menolong dia. Karena tidak ada strategi yang jahat. Karena tidak ada yang namanya keinginan-keinginan busuk. Orang kalau apa adanya, responnya cepat, sebenarnya dia itu bergerak dengan kejujuran. Tetapi dari respon itu kita tahu apa yang diingini orang itu. Apa yang tersembunyi di balik responnya. Orang itu gimana kita tahu. Oh orang itu kurang pinter. Orang itu kurang teliti. Orang itu kurang berpikir panjang. Gitu. Orang itu ini itu. Banyak kurangnya. Tapi hati Petrus itu sederhana kayak anak kecil. Ketika dia menyangkal setelah 3 kali, nggak sengaja dia tuh noleh dan Yesus noleh dia. Bukan bertemu muka dengan muka, mata dengan mata. Yesus melihat dia itu benar kan? Kamu kan nyangkali toh. Sampai mati aku nggak akan nyangkali kamu. Aku mau mati buat kamu. Dia angkat pedang, dia potong telinga itu orang. Iya. Respon, tapi akhirnya responnya berbanding terbalik. Asalnya beriman takut, gak beriman. Punya maksud baik, Yesus gak boleh mati, kesandung nanti. Yesus ketemui ketika baru bangkit dari kubur. Hai anak-anak, adakah roti? Terus tahu, itu guru, itu Yesus. Ribut murid-murid. Kalau sudah jadi penjala ikan, Petrus yang pertama kali loh, langsung ambil baju, langsung nyemplung di air, datang ke Yesus dia.
Selalu duluan dia, responnya itu cepat banget. Tapi ya banyak salah, nggak apa-apa. Justru karena salah itu menyatakan bahwa kita itu kurang. Jadi kita kurangi aja kesombongan. Justru karena salah itu kita mesti datang sama Tuhan. Nangis-nangis, merengek-rengek, minta ampun. Justru di sana secara kasat mata aja terlihat bahwa ya kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan, bukan guru. Karena minta ampun sama Tuhan, bukan kepada guru. Gitu. Kisah Petrus itu kisah yang luar biasa. Maknanya sangat dalam, saudaraku. Sehingga saudara harus belajar firman, lalu behind the scene, di balik kisah itu, apa yang Roh Kudus ilhamkan, singkapkan, nyatakan. Setiap kali berbeda, setiap orang berbeda. Itu Petrus. Beda dengan murid-murid, kolaborasi. Yudas sendiri, tapi menyembunyikan dosa. Ada orang-orang tuh sendiri terus di gereja. Kelihatannya berdiam diri sama Tuhan, mandiri. Bukan, belum tentu. Ada yang seperti Petrus. Cirinya apa? Dimarahin mau terima. Kalau Yudas enggak menyimpan dosa, mencuri uang kas. Ditegur Yesus enggak pernah berasa. Malah marahi orang-orang yang benar. Kenapa? Karena selalu kolaborasi. Kalau di dalam actionnya, dosanya sendiri disembunyikan. Tapi kalau action, ngajak orang. Kalau Petrus tidak. Paulus tidak bergantung orang. Berpisah dengan Barnabas, berselisih soal Markus, nggak apa-apa. Salah benar nggak masalah. Dia jalan terus dalam visi dan misi Allah. Terus berjalan di dalam penggenapan rencana Allah, memenuhi panggilan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Nah ini karakter-karakter yang harus kita tiru. Gemparlah murid-murid itu, berarti murid-murid itu nggak nyandak selama ini ikut Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan nggak pernah nyandak loh hati Tuhan. Banyak orang aktif di gereja nggak mengerti loh kalau itu Tuhan. Akhirnya mereka ketika ada seorang hamba Tuhan, ya seorang pengkhotbah, termasuk hamba Tuhan yang mendengarkan hamba Tuhan yang lain, itu bisa mencaci maki, saling menjatuhkan, menyerang. Ada seorang anak muda hari ini yang banyak mengajar secara teologia dari gereja purba. Lalu anak ini menjadi viral, anak masih muda sekali. Saya pikir perempuan, ternyata laki-laki. Tuh. Ya, tapi enggak berdana perempuan dia ya. Nah, tapi ada juga saya dapati konten di medsos di mana ada orang-orang yang udah tua gitu. Terus mengadili quote and quote, padahal ngajak diskusi, menyerang. Wah, bawa begini. Duh, itu bukan diskusi, itu menjatuhkan, mengetawain. Nggak bisa, saudaraku. Tidak ada orang yang sempurna memberitakan Injil. Tidak ada seorang teolog yang sempurna bisa menggambarkan Injil sesuai dengan yang namanya kerajaan Allah sempurnanya. Nggak bisa, pasti ada melesetnya. Sehebat-hebat profesor teologi, sehebat-hebat penemuan, pasti harus dibutuhkan penemuan yang lain. Karena sepotong demi sepotong. Kebenaran itu pasal demi pasal, ayat demi ayat, pasal demi pasal, buku demi buku, ada yang kanonisasi, ada dekanonisasi. Tapi Alkitab cuma menulis, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Letter luck. Saya pernah menemui belajar firman Tuhan di sebuah kelas. Lalu setelah pelajaran itu ada ya orang bertanya, kalau dari aliran gereja ini selamat enggak? Karena itu kan ada yang namanya bundanya, ada doanya yang beda. Lalu cara ibadahnya beda. Dan guru ini, hamba Tuhan ini tepat sekali menjawab, mengajarnya tepat sekali. Dengan apa saudaraku? Dia ngomong gini, Alkitab mencatat, dia tidak ikut polemik itu. Bahwa barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Ya dari golongan gereja ini, ya selamat asal memanggil Yesus sebagai Tuhan. Sehingga Roh Kudus diam di dalam batinnya.
Kalau cara dan pengertian itu adalah manusia yang buat, guru-guru yang lalu, pendiri aliran, bapak-bapak gereja. Mereka juga akhirnya tercerai-berai, terpecah-pecah, mendirikan aliran-aliran sendiri. Ada Koptik, ada gereja Syria, ada yang dari Mesir, ada dari Irak. Golongan-golongan sendiri, gereja purba apalagi. Saya sedang belajar, lalu aliran baru yang keluar, aliran ABCD. Tetapi kalau tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan, mengecilkan atau meniadakan ketuhanan dari Yesus dengan bahasa, dengan cara, lalu dengan kata-kata, dengan uraian apapun, benda apapun, itu bidat, saudaraku. Yesus sebagai Tuhan tidak bisa diganggu. Penerangan apapun, mau Trinitas, mau apapun, tetap harus dikatakan Yesus sebagai Tuhan. Ada yang bicara, oh kalau kita berdoa di dalam nama Yesus keliru. Kalau ini keliru, sebenarnya yang tercatat Alkitab begini. Nah kalau gitu doa-doa yang di dalam nama Yesus keliru, doa-doa itu nggak didengar Tuhan dong. Dan itu berapa miliar doa seperti itu. Nah itu adalah keleluasaan ruang pengertian manusia yang terbatas. Diterima oleh Sang Maha Sempurna karena jatuh tiba di tangan yang maha sempurna, disempurnakan. Alkitab mencatat, gitu. Nubuatan tidak ada yang sempurna, tapi akan menjadi sempurna ketika yang sempurna datang. Jadi ya mari, tidak ada yang sempurna, gitu. Kita terima aja. Kalau nggak paham, ya udah nggak usah bingung, nggak usah repot, gitu. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan, membolehkan kita. Apabila ada perseteruan aja di antara kamu sudah kalah. Kalau ada perselisihan di antara kamu sudah kalah. Kalau firman Tuhan diperdebatkan, kamu sudah kalah. Didiskusikan, lalu is okay, tapi saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, nggak usah menyerang balik, menjatuhkan. Oh begitu pengertianmu, kan pengertianku begini. Oh ya udah, nanti aku selidiki, aku pelajari pengertianmu. Barangkali menambahkan pengertianku. Akhirnya Yesus menerima Petrus kok. Yang menyangkali dia. Yang teologinya kebalik sama Yesus. Yesus gak boleh mati. Yesus yang datang sama Petrus. Dia sebut nama Petrus. Maukah engkau melayani aku? Maukah engkau jadi hambaku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Sederhana banget. Pertama ditanya mengasihi, dia tidak butuh jawaban. Yang belakangnya paling penting, maukah engkau mengembalakan domba-dombaku? Jawaban Petrus gampang banget. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Semuanya Yesus tahu. Jadi yang berhak menilai Yesus. Jadi kita jangan membawa ukuran, jangan membawa nilai kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu inti berita Injil, kasihlah sama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi gampang aja, murid-murid ini gempar. Lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bukan reaksinya, isi hati keluar. Jadi siapa yang bisa diselamatkan? Setelah itu tercatat banyak murid mengundurkan diri. Saya diajar seorang teolog gitu. Tapi memang tercatat seperti itu. Kaget saya. Oh iya, sementara ini saya baca, saya belajar lewat ya kata-kata ini. Tapi ketika beliau khotbahkan, ajarkan, wow, benar ya. Kenapa? Tidak percaya. Yang di belakangnya Tuhan tuh ngomong. Sehingga di belakangnya Musa itu baru ngerti kalau tidak menghormati Allah. Di belakangnya baru kita mengerti Petrus itu tidak diperhitungkan kesalahannya menyangkal Yesus. Kalau Yudas menyesal nggak datang sama Tuhan, bunuh diri. Nggak menangis di depan kubur Yesus, menyesal. Kalau Maria datang kepada kubur Yesus, ditungguin nangis. Terus pada esok harinya, tiba-tiba pada esok harinya, gua itu kebuka. Gak ada mayat Yesus, yang ada kain kafan terlipat rapi. Lalu ada seseorang laki-laki di sana. Di mana Tuhanku? Gitu ya, kurang lebih cerita itu. Tetapi saudara, Maria itu ketemu dulu dengan Yesus. Itu yang ditemui itu murid-murid. Gitu saudaraku.
ketika Maria mencari mayat Yesus, dia bertemu dengan seorang, dia panggil tukang kebun. Kamu tahu nggak mayat Tuhan? Yesus nggak jawab. Yesus cuma panggil Maria. Di situ matanya rohani Maria terbuka. Kenapa? Maria itu nangis di kubur Yesus. Petrus tuh lari lihat duluan ketika diberitahu Maria, Yesus bangkit. Thomas Didimus, bangkit apaan? Kalau memang bangkit, aku ingin lihat tangannya bolong. Perkataan negatif, reaksi negatif. Kalau Petrus enggak, reaksinya untuk Tuhan. Walaupun salah, negatif dengan salah itu beda. Kalau negatif, mendorong orang-orang untuk mempercayai perkataan itu. Kalau salah, Tuhan akan koreksi. Jadi kalau negatif, Tuhan akan koreksi. Karena kamu sudah kolaborasi. Sehingga Petrus tidak kolaborasi. Aku tidak kenal orang itu. Dia menyangkal itu sendiri dalam ketakutan dia. Jadi murid-murid yang gempar ini pada keluar. Nggak puas, nggak suka. Itulah pemberontakan orang-orang yang mengikuti gereja. Mereka selalu mengatakan negatif, berasumsi negatif. Sebetulnya tidak ingin ikut perintah. Mari kita tengok firman Tuhan perkataan Yesus selanjutnya, saudaraku. Sehingga kita tahu akhir dari kisah ini. Yang sangat populer diucapkan. Ketika ayat selanjutnya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yesus memandang itu dengan begini loh. Pandangan matanya bermakna banget. Sama dengan dia memandang Petrus ketika menyangkal setelah 3 kali. Petrus nangis, menangkap pandangan Yesus itu dia tidak enak. Menangkap rasa di dalamnya enggak enak. Kenapa? Di dalam Petrus enggak ada yang negatif. Salah bersikap dalam ketakutan. Itu yang membuat Petrus itu menjadi soko guru. Karena Petrus itu karena nafsu belajarnya dari kecemplung terus, salah terus. Ngikut Yesus yang paling dekat. Murid itu Yohanes itu paling dekat sama Tuhan, paling dikasihi. Menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Kalau Petrus enggak, ngintil paling dekat. Tapi paling dimarahin. Tapi enggak pernah terluka loh. Aneh kan? Cerita bercanda ini saudaraku ya. Ada seseorang yang mengikut pelayanan ini yang sudah dipanggil pulang. Orangnya keras. Orang tuanya aja sampai angkat tangan saudaraku. Kalau dia sudah marah, orang tuanya ngikutin. Kalau sudah mau, orang tuanya ngikutin. Anaknya baik. Selalu dia bekerja dengan orang tua, ngalah aja. Diapain mau aja. Adik-adiknya diapain lebih dari dia diem aja. Tapi kalau dia mau, orang tuanya angkat tangan. Kalau dia sudah marah, orang tuanya angkat tangan. Kalau saya bilang dia gini loh, ini anak nih kalau udah mau nih, kayak banteng. Lurus gak bisa ngerem. Gak ada yang bisa nyegahnya. Saya bilang gitu. Dan itu, keluarga ini semua, itu betul-betul menjadi alat buat gereja di mana keuangan mereka kuat. Bangun gereja di desa, orang kaya, betul-betul terlihat orang kaya di gereja. Dan dikenal, usahanya dikenal. Dan anak ini ngikut pelayanan ini. Tidak pernah sekalipun mukanya terlihat marah atau muram. Gak ada hati marah, padahal dimarahin terus. Dan beliau sudah meninggal. Sampai setelah meninggalnya, itu jadi pembicaraan di antara kita. Khususnya saya bicara. Dia ini tidak pernah marah loh. Dimarahin seperti apa sama aku tidak pernah marah. Dalam hal rohani, dalam kehidupan. Contoh nih saudaraku, lucu. Satu hari ketika saya pelayanan di tempat dia, ya di kota dia. Lalu saya dengan istri, dia dengan istrinya diajak pergi ke mall. Makan, jalan-jalan. Lalu mall itu lagi rame, sehingga parkir itu padat. Parkir yang namanya berjajar menjadi paralel. Ya.
Nah, karena ada satu tempat bisa buat parkir, lowong satu mobil bisa masuk. Yang penting giginya jangan masuk ya. Ya netral ya, udah. Dia lakukan ini. Mama, kamu turun mah. Istrinya suruh turun dorong mobil. Saya diem aja. Diem. Udah selesai nih. Saya parkir, saya turun, masuk dalam mall. Itu dimarah habis sama saya. Emangnya istrimu tukang parkir? Begitu kamu perlakuanmu terhadap istri. Kalau istrimu anakku, dibunuh kamu sama aku. Anak aku gedein, aku sekolahin, lulus sarjana, kerja bareng sama kamu, keluar keringat untuk menghasilkan uang untuk dinikmati bersama, lalu jadikan tukang parkir, dibunuh kamu sama aku. Marah saya sama dia. Diem aja. Dan banyak hal saya marahi dia. Dan kalau marah itu lucu saudaraku. Dia diem. Kalau saya marah di sana itu matanya ngelirik saudara. Cuma bola matanya ngelihat terus diem. Lihat diem. Kalau saya masih marah dia diem aja. Enggak Pak, maksud saya apaan? Gini-gini. Diem. Nanti beberapa saat kemudian ketika saya sudah adem gitu. Maksud Rudi dulu itu gini. Bapak itu gini. Ya enggak bisa sih. Gimana sih kamu? Apa yang diajarkan Alkitab? Ya, disalah. Gitu saudaraku. Seumur-umur dia bertahun-tahun ikut saya. Tidak pernah marah. Tapi kalau dengan hamba Tuhan lain, marah dia. Anaknya jujur polos, tapi kayak banteng. Pemikirannya terbatas. Tapi hatinya luar biasa sama Tuhan. Nah saya menemui orang kayak begitu saudaraku. Ada lagi yang buai sama saya. Wah kayak sama itu merendahkan diri banget melayani. Tapi ketika di luar pelayanan bersama komunitas dia, ditoleh aja enggak saya ini. Kayak enggak kenal. Diajak omong enggak. Say, halo morning Bapak. Bapak mau sudah makan. Jalan belasan hari, dilihat juga enggak. Karena bersama komunitas dia, orang-orang kaya pebisnis semua. Itu saya ngelus dada, itu namanya dada mau meledak saudaraku. Saya cuma bilang gini loh, harga pelayanan ini enggak seperti itu. Kalau kamu pernah pebisnis, kamu jadi pebisnis, kamu jatuh bangun, aku pernah jadi pebisnis. Aku enggak seperti kamu. Aku pun enggak pernah minta-minta sama kamu, kamu yang aku tolong. Begitu berhasil, waduh, itu mau meledak saya itu. Itu kalau anak sendiri saudara, saya tempeleng dia. Saya betul-betul, saya seorang temperamen tinggi saudaraku. Proses demi proses Tuhan datangkan temperamen ini. Itu mau meledak ngelus dadanya, istri saya itu ngademin saya. Kayak nggak kenal itu loh saudaraku. Beda bumi dengan langit jauhnya perbedaan sikap itu. Ada loh yang seperti gitu. Jadi saudara harus berpikir, sebagai seorang pastor itu nggak mudah. Pastor itu seperti tukang parkir, asal dikasih duit sudah selesai pergi kamu. Aku mau parkirin mobil di halaman rumah Tuhan. Aku mau masuk rumah Tuhan, kamu penjaga karcis. Yang penting aku sudah bayar rumah Tuhan sobek. Aku masuk. Kamu seperti penjaga bioskop di mana mesti nuntun aku duduk di kursi mana. Habis itu pergi kamu. Dan seringkali jemaat Tuhan memperlakukan hamba Tuhan seperti itu. Saya nanya Dewe, oh no. Dan orang-orang seperti itu pasti gempar ketika terjadi sesuatu dalam hidup dia. Akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Karena saya melihat banyak yang seperti itu. Yang mengukur, yang punya tujuan, datang baik banget mengundang makan seperti orang Farisi. Tapi menguji. Lalu melecehkan, memandang rendah. Saudaraku. Itulah Yesus ngomong. Bagi kamu mustahil. Tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin apa? Karena kamu tidak punya pikiran Kristus. Kamu tidak ngerti maksudku. Maka ketika Yesus menoleh melihat, mereka tegak berdiri, muka marah, mata marah, apalagi
sikap yang tidak patut, tidak sopan. Wah, dalam pertemuan kayak nantangin, ngajak berkelahi. Keluar semua itu kotoran, gemparlah. Lalu keluarlah kata-kata negatif, sikap negatif. Karena memang hatinya negatif. Akhirnya meninggalkan kok. Mereka meninggalkan pelayanan kok. Nah itu, Yesus ditinggalkan. Kenapa pastor tidak ditinggalkan? Bukan karena bela pastor ya. Ini wajar, normal terjadi pada setiap pelayanan. Sudah durasinya lama lalu berkembang. Pasti ketemu orang-orang jenis ini. Macam-macam, karena memang kumpulan manusia saudaraku. Komunitas pelayanan itu. Tetapi kita harus hindarkan. Yesus ketika menoleh memandang Petrus, Petrus nangis saudaraku. Hancur hati dia. Bukan malah menantang. Karena menetapkan pastor salah. Yesus salah. Pelayanan ini salah. Gereja ini salah. Mari kita pergi bersama-sama. Lah memang begitu. Bedol desa dalam gereja itu sama. Saudaraku, saya akan memberitakan ini ya. Saya akan terus beritakan, ini pelajaran yang sangat penting dalam pelayanan ini. Ketika kita menerima pemberontakan sebuah gereja, lalu kita layani pemberontak-pemberontak itu, pada suatu hari saudara akan diberontak juga. Karena saudara menanam, menerima, lalu menanam benih pemberontak di gereja, di pelayanan saudara. Nanti akan bertumbuh buahnya mereka pemberontak. Semua yang berontak keluar itu nanti. Tinggal tunggu waktu si A ini tahun ini si B tahun depan si ini gitu. Semua rasa tidak puas dengan pelayanan yang lama itu akan terjadi lagi dengan versi yang berbeda, penyebab berbeda. Karena tunduk pada otoritas tidak pernah ada ketika, nah tinggal dilihat, diselidiki peristiwanya. Oh ketika mereka udah kaya, oh ketika gereja begini, ketika begini, itu akan terulang. Karena gereja itu sama kegerakannya, Tuhan masih lakukan perjalanan yang sama dalam hal rohani. Cuman orangnya beda, keadaannya beda, situasi beda, tempatnya beda. Itu saja. Sehingga ketika Yesus memandang mereka, mereka tidak nangis seperti Petrus. Menyesal sangat dalam. Nah ketika seseorang melakukan perbuatan negatif, kata negatif ketika ditegur, mereka tidak ada penyesalan yang timbul, itu pemberontak. Itu pasti ada hal negatif mereka lakukan. Tinggal yang mana nih? Anak muda atau murid-murid? Coba tolong ditayangkan gemparlah itu. Ini dasarnya saudaraku. Kita tidak bisa hindar yang tertulis di Alkitab. Nggak bisa. Kisah itu akan terjadi hidup kita kok. Kalau kita melewati kisah itu ya. Ini kan kisah pelayanan Yesus. Maka pelayan Tuhan akan menghadapi ini. Silakan ditayangkan. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat selamatkan? Siapakah yang dapat selamatkan? Saudara tahu nggak bahwa Tuhan katakan datang sebagai juru selamat itu disangkali tidak dipercaya. Jadi seorang hamba Tuhan kalau diperlakukan seperti itu, berhadapan muka, diperlakukan seperti itu, hamba Tuhan itu sudah tidak percaya, terus pengajarannya akan disangkali oleh mereka. Yesus saja disangkali kok. Loh ini kebenaran yang pasti dialami oleh pastor-pastor yang punya pelayanan sekian lama, lalu punya orang-orang yang cukup banyak. Dia akan alami ini, jenis ini pasti ada. Mereka menyangkali di mana mereka ikut Yesus karena memang berita keselamatan Yesus. Pokok anggur itu yang disangkali. Yesusnya yang disangkali. Ada cerita begini. Bangsa Israel minta raja. Nabi Samuel kesal. Kebetulan anak-anak Nabi Samuel itu perilakunya tidak baik. Lalu itu dipakai alasan untuk bangsa Israel, kami minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Nabi Samuel marah tapi dia menghadap Tuhan. Jadi kalau ketemu kasus-kasus yang tidak baik, menghadap Tuhan saudaraku. Tidak usah diladenin. Cuma gini, silahkan apa yang kalian ingin lakukan. Yesus seperti itu. Yudas lakukan apa yang ada di hatimu. Silahkan aja. Kenapa? Tidak ada ujung pasti jadi yang negatif itu.
Karena bukan salah, itu negatif. Negatif itu jahat, saudaraku. Jahat. Kalau salah enggak, ada tidak sengaja, kepolosan, kejujuran, kebodohan, tidak mengerti, itu bisa. Tinggal kalau ditegur, ada rasa penyesalan enggak? Kalau tidak ada rasa penyesalan, itu pemberontak sudah. Nah, kisah ini dimulai dengan ceritanya bahwa ketika sebentar saudaraku, agak serik. Tolong dibuka. Ketika murid-murid mengadakan pemberontakan, ketika murid-murid menyangkali apa yang sudah dikerjakan Yesus, yang diberitakan Yesus, pokok anggur itu awal mereka akan melepaskan Yesus, saudaraku. Mereka akan meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan. Sama dengan kehidupan rumah tangga. Ketika seseorang menyangkali apa yang pernah diperbuat oleh pasangannya yang baik, yang oleh karena itu mereka menjadi suami istri, itu awal dari perceraian, saudaraku. Saudaraku bisa paham ya? Ketika seseorang memberontak, itu akhirnya akan menyangkali semua yang pernah dikerjakan yang baik, yang diterima. Karena murid-murid menyangkali yang namanya apa? Keselamatan yang Yesus ajarkan. Kalau Petrus ketika Yesus temui dia lagi, dia cuma ngomong, aku serahkan hatiku Tuhan. Yesus datang, itu beritanya dia sebagai Mesias, yaitu yang menyelamatkan. Murid-murid mengatakan apa? Gimana kita bisa selamat? Coba saudaraku telusuri ini dulu. Kok saya disuruh stop ini? Coba tolong ditayangkan ayatnya. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Coba saudara pahami ini Matius pasal 19. Itu perjalanan udah lama ikut Yesus. Dan itu adalah sebelum Yesus disalibkan. Yesus sudah mulai bicara lebih jauh. Ketika pelayanan pester membutuhkan lebih jauh, murid-murid ini ada sebagian mereka itu akan meragukan. Pada awalnya kan tidak. Mereka ikut Yesus sudah lama loh. Coba saudaraku pelan-pelan pahami dulu. Kalau Petrus kita belajar, Petrus menangis. Lalu ketika dijumpai Yesus, Petrus, kau tahu hatiku Tuhan. Petrus dalam kesalahan. Kalau murid-murid ini negatif. Dan tidak disebut murid-murid ini yang nama-namanya disebut di awal. Bisa ngerti ya saudaraku ya. Dan keluarnya murid-murid juga tidak disebut lagi namanya. Nah ini menjadi quote and quote saudaraku. Tetapi jelas di sini terungkap dari kisah anak muda ini. Di mana Yesus mengungkapkan setelah dengan anak muda itu dia ngomong murid-murid langsung disambung. Sama dengan kisah Simon dengan orang Farisi, perempuan kedapatan berdosa. Ini ada urusan Simon yang dimarahin. Ada sebuah patah disambungkan yang lain.
Dan murid-murid itu bukan tidak siap. Orang kalau tidak siap bingung terus tanya. Ini tidak. Mereka meragukan keselamatan yang Tuhan berikan dari awal. Jadi ada orang yang ragu memasuki pelayanan dari awal. Ada orang yang ragu memberi dari awal. Sehingga di tengah jalan melakukan hal yang jahat. Seperti murid-murid. Kalau murid-murid meninggalkan mengeluarkan kata-kata negatif. Orang yang memasuki pelayanan yang menyerahkan diri dari awal ragu-ragu, itu pasti negatif. Orang yang memasuki sebuah gereja, sebuah persekutuan terhisap di dalamnya dengan ragu-ragu, nanti akhirnya negatif. Seperti murid-murid ini. Dan tidak tercatat nama-nama pribadi yang ditemui Yesus. Seperti Petrus, Thomas, tidak ditulis. Berarti orang-orang yang tidak pernah bertemu secara pribadi sama Yesus. Pelan-pelan kita kupas ini. Kok tiba-tiba Tuhan bawa saya ke sini? Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana kita diselamatkan? Karena memang dari awal udah ada benihnya. Sehingga ketika kita menerima pemberontakan, ya. Nah, pemberontak itu dari awalnya dia meragukan di mana dia pernah memberontak di sana. Oleh karena meragukan, lalu mereka nggak puas dengan jawaban atau pelaksanaan dari yang diragukan. Di situ mereka keluar, masuk pada sebuah komunitas, ikut seorang pastor lagi, berjalan baik. Tapi pada suatu kali kasus itu menyenggol di mana mereka pernah meragukan dalam hal apapun, warna apapun. Kenapa? Di awalnya mereka meragukan juga pastor ini, yang baru ini. Tapi mereka mau, ada banyak alasan karena mau. Oh, karena mau mendirikan gereja cuma dia mau. Oh, kebetulan gini saya sudah kenal, banyak hal. Tetapi sebenarnya hatinya tidak sungguh-sungguh. Murid-murid ini tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Enggak. Orang-orang yang memberontak kepada gereja dari awal tidak sungguh-sungguh di gereja itu. Oleh karena tawaran, oleh karena paksaan, oleh karena ini, oleh karena itu rayuan, oleh karena dikatakan oh begini begitu, sehingga ceritanya itu mencuri domba. KKR di sebuah tempat, lalu mulai jemaat lokal ini dipengaruhi. Lalu tiba-tiba dipaksa dibaptis, lalu diundang datang ke ibadah, lalu ituin, lalu ini gitu sampai akhirnya pindah ibadah. Karena jemaat-jemaat yang belum mengerti. Itu banyak terjadi, saudaraku. Tetapi ingat, itu juga akan terjadi pada gereja yang mengambil orang. Karena setiap orang ketika dirayu, awalnya dia ragu. Ketika diajak, awalnya dia ragu. Dia tidak menemui sendiri pelayanan itu kehadiran Yesus. Dia tidak bertemu pribadi Yesus di dalam pelayanan itu awalnya. Jadi ragu-ragu. Akhirnya ketika sebuah keputusan, sebuah pelayanan, sebuah perjalanan yang mengusik lagu itu, lalu tetap dilakukan, di situ mereka marah yang sama. Dan mereka akan melakukan hal yang sama. Keluar memberontak. Kalau ditelusuri seperti itu, saudaraku. Wih, memberontak terhadap gembalanya. Masuk ke sebuah gereja, itu dia akan memberontak juga terhadap gembalanya. Mau sendirian, mau rombongan. Mau berdiri komunitas sendiri, mau terhisap komunitas, tetap itu sumber pemberontak. Coba saudaraku pelajari. Ada sebuah kegerakan, sebuah kumpulan gereja yang pemberontakan itu sudah lazim. Lalu ada beberapa kegerakan, beberapa kumpulan gereja udah lazim. Jadi ceritanya terjadi geger di gereja itu. Menghadap ketua sinode. Lalu ketua sinode, ya udah enggak usah geger. Dah kamu berdirikan ibadah sendiri, kamu jadi gereja sendiri. Dan terus itu bergulir. Jadi di kelompok gereja ini banyak pertengkaran, lalu yang diistilahkan di antara hamba Tuhan, di antara umat Tuhan, oh gereja itu pecah ya. Sekarang jadi ini, itu ada di situ, si ini di situ. Gitu saudaraku.
Karena memang dari awalnya ragu. Tapi oleh karena berbagai macam hal, cara pemaksaan, tidak menjumpai betul-betul yang namanya karya Yesus, segala sesuatu tersangkut paut dengan Yesus. Dia ragu-ragu. Sehingga terjadilah dia akhirnya bahasanya tidak mempercayai lagi. Seperti Yesus keselamatan. Dia pindah lagi. Dia akan lakukan lagi. Nanti dia pindah, dia akan lakukan lagi. Itulah membuat saya stop cari gereja. Kenapa? Aku memberontak terus ini. Aku tidak pernah puas dengan gereja yang lain. Kebetulan saya dipanggil pelayanan, akhirnya saya aktif melayani. Jadi kalau ke gereja saya cuma ibadah. Karena selalu terlihat kekurangannya orang. Sehingga, waduh kok gini ya. Bukan benar loh ini yang nggak benar. Tapi sadar diri. Tapi akhirnya nggak bisa mengembala. Karena nggak pernah mau tunduk sama pengembalaan. Selalu memberontak, maka menerima pemberontakan terus. Itu kontekstual akhir daripada kisah ini saudaraku. Gempara para murid, maka para murid tidak mempercayai keselamatan yang Tuhan beri. Kalau gitu siapa yang bisa selamat? Nah di situ Yesus menghadapkan wajahnya. Dan Yesus ngomong. Nah di situ para pemberontak itu akan ditantang oleh Yesus, ditantang oleh pemimpin, ditantang oleh yang namanya ditunjuk Tuhan. Dalam segala hal termasuk orang-orang yang tidak mempercayai contoh. Ada orang-orang yang tidak mempercayai suara kenabian. Walaupun suara kenabian harus diuji. Itu melecehkannya saudaraku. Ada orang-orang yang melecehkan gereja yang katanya nggak ada Roh Kudusnya. Gereja yang ada penyesatan. Padahal itu Yesus sebagai Tuhan di gereja itu. Itu melecehkannya saudaraku. Sama dengan orang-orang yang melecehkan karunia-karunia Roh Kudus. Lalu melecehkan orang-orang yang mengajar firman Allah tanpa karunia. Itulah sumber perpecahan. Karena tidak mempercayai kalau Yesus ada di sana. Gitu. Nah itu akhirnya saling menjatuhkan, terjadi namanya pemberontakan terhadap apa yang diucapkan yang lain. Kaki tidak mungkin mengerti tangan. Kaki tidak mungkin dipakai sebagai tangan. Kecuali tidak punya tangan baru pakai kaki. Ada pelukis pakai kaki, tangannya nggak ada. Tangan tidak bisa dipakai buat kaki. Kenapa? Ngejungkir orangnya kalau jalan. Tidak sempurna. Tetapi kalau pas pada tempatnya, tangan tidak bisa protes kepada kaki. Kaki itu kotor. Terus kaki bicara tangan itu seenaknya sendiri, bersih terus. Ada gereja yang dipakai melimpah berkatnya, Jumatnya melimpah, ada gereja pengajar melimpah, ada gereja yang karunia karena Roh Kudus melimpah, ada gereja yang dipenuhi juga dengan orang-orang yang susah-susah, ada yang dipenuhi dengan orang-orang yang harus dipertobatkan, ada dipenuhi banyak macam gereja. Karena tubuh Kristus. Maaf saudaraku, ini cuman perumpamaan tapi itu kebenaran. Coba ketek manusia. Keluar air, baunya nggak sedap. Maaf saudaraku, coba tempat pembuangan. Kalau kaki nggak mungkin nggak mau debu. Melayang kamu mesti. Kalau tangan nggak boleh main tanah. Kalau tempat pembuangan mesti ditutup, bukan zaman purbakala. Lalu ada tempat-tempat yang indah yang mesti ditutup, milik pasangan. Lalu ada yang bau tidak sedap. Ada yang terlihat menarik. Lalu bisa diubah enggak? Yang menarik itu centelin di belakang satu. Lalu yang tempat alat yang buat pasangan itu ditaruh namanya di belakang. Ya nggak bisa. Nggak berfungsi. Sehingga tempatkan Yesus sebagai Tuhan itu yang benar.
Tempatkan pemimpin rohani sebagai hak pemimpin rohani. Tempatkan penatua, pengurus, pengatur jemaat. Tempatkan masing-masing. Tempatkan diri sesuai dengan yang ditunjuk panggilan jabatan pelayanannya. Gak usah neko-neko. Kalau gembala ngomong udah ikutin aja. Salah bagian dia yang kena punishment Tuhan. Sebagai jemaat. Sebagai pengurus gereja ya ikut aja. Ini gereja dicat ya. Dicat lagi. Rumah orang lain tuh rumahku 5 tahun sekali. Ini tiap tahun. Pak Gembala ini terlalu bersihan. Prinsipnya apa? Rumah Allah tidak boleh dibiarkan kotor. Buang-buang duit. Ya udah nggak apa-apa. Itu perempuan yang memberi persembahan minyak yang mahal. Tapi kalau Pak Gembala keluar terus menginjil sementara mendirikan jemaat, panggilannya sebagai gembala, nggak pernah ada di gereja, cuma sekali dalam sebulan, ya itu ya salah. Karena dia gembala. Tapi terus gimana Pak? Ya diem aja. Karena punya tuannya itu kan Tuhan Yesus. Terus ya kalau kamu nggak mau cari gereja yang ada gembalanya, yang cocok dengan hatimu. Tapi kalau Tuhan tempatkan kamu di sana untuk belajar, cari sampai lebaran kodok juga kamu tidak akan dapat gereja yang bisa membuat kamu itu bertumbuh. Karena keputusan Tuhan itu invalid, bukan valid. Absolut ya. Sesuai pertumbuhanmu. Penempatan, musim, waktu dan cara. Memelihara buah itu beda dengan memelihara bunga. Lalu ada pohon yang daunnya bagus, tidak pernah berbunga. Ada bentuk pohonnya itu bagus, ada bentuk pohon itu tidak bagus, buahnya manis. Segala macam. Ada yang mudah dimakan oleh hewan, ada yang tidak mudah, ada yang buahnya diambil kelelawar, ada yang dimakan semut. Segala macam, tapi pemilik ladang yang merawat, yang tahu tanaman di ladang dia. Jadi kalau menjadi tanaman yang ditanam di pelataran rumah Allah, sadari, pahami. Kalau bertumbuh memang di gereja itu, sadari, pahami, tempatmu di sana sudah. Caranya gimana? Cara gereja itu menumbuhkan kamu. Ada gereja yang khotbahnya keras sama hamba Tuhannya. Ada yang lembut. Ada yang khotbah nggak peduli. Ya gimana jemaatnya 10.000? Kenal satu persatu nama? Nggak akan kenal. Wajah aja nggak kenal. Tapi ada gereja yang jemaatnya cuma 40-50. Jadi Pak Gembala kenal semua, tahu masalahnya, akrab banget. Yang punya domba 10.000 nggak salah. Yang punya domba 50 doang nggak salah. Sehingga kita nggak bisa menciptakan yang dikatakan murid-murid ini keselamatan, nggak bisa. Tuhan yang menetapkan. Makanya Yesus ngomong ikutilah perintah Allah. Tidak ada yang lain. Yang akhirnya para pemberontak ini sebenarnya dia memberontak terhadap Allah. Karena dia menilai apa yang dikerjakan Allah menurut manusia. Makanya Allah bicara, Samuel sebenarnya bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Maka mereka minta raja, beri aja. Tapi setelah itu bangsa Israel salah, bukan karena pribadi, karena rajanya. Sorry saudaraku. Maaf saudaraku, udara hujan panas jadi agak flu sedikit, tidak apa-apa. Karena bangsa saya minta raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka udah muak dengan yang namanya sebenarnya tangan Allah yang bekerja di Nabi Samuel. Mereka udah muak dengan para hakim-hakim. Mereka ingin punya raja. Pilihan mereka yang menjerumuskan mereka. Salah dulu di padang gurun, mereka pribadi yang salah sama Tuhan. Tapi salah di dalam yang namanya kerajaan Israel. Salah rajanya kena loh. Anak cucu turunan termasuk rakyat. Yaitu Nabi Daniel.
digotong semua ke Babel. Padahal Nabi Daniel nggak salah, mengalami loh dia. Di tempat pembuangan 70 tahun bangsa Israel, rajanya yang salah sama Tuhan, dihukum sama Tuhan. Rakyat yang nggak salah ikut. Kenapa? Karena memakai sistem raja, tidak teokrasi. Ikuti perintah Allah itu adalah di mana Allah tetapkan kamu bertumbuh di sana, ya udah kamu di sana. Cara Allah mengajar, menumbuhkan kamu masing-masing gereja itu beda-beda, saudaraku. Ada gereja kekeluargaan. Ada gereja itu bertumbuh melalui komsel. Ada gembala yang bisa dekat dengan jemaat, ada gembala yang tidak bisa dekat sama jemaat. Bermacam-macam tanaman yang ditanam di pelataran rumah Allah. Nah ini yang nggak bisa dihindari. Sehingga murid-murid mengambil, seorang pemberontak punya ciri ini saudaraku. Mengambil sesuatu yang bisa dia pukulkan. Yang menurut dia ini akan menghancurkan, ini adalah sebuah kesalahan. Jadi bagaimana kita bisa selamatkan? Karena Yesus belum mati. Yesus belum naik ke surga. Yesus belum memberi bukti bahwa dialah keselamatan, dialah Tuhan yang bangkit dari kematian. Nah orang-orang ini akan mengambil sesuatu di mana dikatakan kamu tidak punya bukti. Kamu cuma bohong. Maka mereka akan menyebarkan isu, menjelekkan, menjatuhkan hal yang negatif seperti itu. Yang segala sesuatu dari seorang pastor atau sebuah gereja disestimulir sama dia. Dalam bentuk rangkaian kata-kata di mana akhirnya menjadi buruk keadaan itu. Itu namanya manipulatif. Itu dalam kelompok yang namanya penghulu kerajaan kuasa kegelapan roh dusta. Menstimulasi keadaan itu, memutar balikan, menggambarkan, membuat itu salah. Padahal tidak. Contoh, Adam dan Hawa. Iblis memutar perkataan Allah. Hawa menambahkan, jangan kau makan, ditambahkan dengan raba. Yang namanya Adam ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Perempuan yang kamu beri. Tuhan cuma tanya, apakah kamu makan buah terlarang itu? Dia jawab, perempuan yang kamu beri. Padahal dia ada di sisi perempuan itu. Dia stimulasi keadaan, seakan-akan perempuan ini yang salah. Sepertinya benar, memang perempuan ini yang ngasih ke dia. Tetapi dia ada di sana, itu yang tidak disebut. Ada satu melebih-lebihkan, ada satu mengurangkan. Membuat nampaklah salah. Itu menstimulasi, mengkreasi, membuat berita, menggambarkan sesuatu. Itu di mana potongan-potongan itu menggambarkan cuma satu. Iya, memang dia salah. Padahal nggak begitu. Karena apa? Karya keselamatan Yesus belum terjadi memang. Jadi siapa yang bisa selamat? Menohok untuk menjatuhkan. Salah satu caranya seperti murid-murid ini. Dan itu jahat bagi Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan mereka keluar kok. Nah kalau keluar dari pengikut Yesus gimana? Apakah mereka terus menerima Roh Kudus, Yesusnya nggak ada? Apakah akan menjadi Kristen lagi? Kita nggak bisa tahu. Itu semua jauh di atas awang-awang, itu abu-abu yang harus kita hindari. Hari ini kita belajar dengan keras saudaraku. Pemberontakan itu kita kupas sudah. Di mana itu ada stimulasi yang diawali dengan namanya keraguan-raguan, tidak mempercayai, lalu ada pemaksaan, ada keadaan yang memaksa dan sebagainya. Akhirnya mengikuti sebuah pelayanan, mengikuti sebuah pester karena punya tujuan seperti anak muda ini. Yang akhirnya tidak bisa diarahkan Tuhan. Karena banyak hal pesternya gereja berbuat yang tidak sesuai dengan yang dia ingini. Maka memberontaklah mereka dengan mempertanyakan hal-hal yang dibuat sedemikian rupa itu negatif. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Dan memang belum jadi buahnya. Program yang baru, cara yang baru, pemimpin yang baru, sistem yang baru, semua yang baru itu akan mengundang pemberontakan. Ketika pastornya tetap
melakukannya. Karena itu dari Tuhan. Nah itu benturan dengan keras terjadi saudaraku. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tetap berjalan. Sehingga pester-pester, kalau itu memang dari Tuhan, jalan. Yesus tetap sampai ke kayu salib kok. Keselamatan tetap terjadi. Tetapi yang meragukan keselamatan meninggalkan Yesus, itu hilang saudaraku. Sehingga teman-teman yang dimanapun berada, jangan hilang. Kalaupun itu teman-teman benar, yang salah gereja, yang salah hamba Tuhannya, Tuhan sudah siapkan yang baru kok. Tuhan akan hilangkan yang lama kok. Tuhan akan hakimi hamba-hambanya kok. Gereja itu akan bermasalah kok. Lalu terus saudara akan selamat. Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas dan sebagainya selamat kok. Bahkan perempuan Maria apa itu yang ikut Yesus selamat kok semua. Karena tetap ikut Yesus. Lebih baik kamu jadi orang bodoh gitu kan, gak mengerti. Daripada kamu jadi sok pinter tapi kamu melanggar. Dan melakukan dosa. Karena kamu sudah negatif thinking. Lalu kamu stimulasi membuat sebuah kejahatan di hadapan Allah buat kamu yang melakukannya. Karena kamu meragukan gereja. Kamu meragukan pemimpinmu. Yang sebetulnya mereka sedang menjalankan visi dan misi Allah. Di mana kamu tidak mengerti. Karena kamu mungkin kaki, kamu bukan tangan. Mungkin kamu tangan, kamu bukan kaki. Tetapi kamu menyalahkan atau saling menyalahkan. Di situ kamu terbuang dari pelayanan. Dan sulit. Kamu akan mengalami terus keluar masuk sebuah pelayanan. Kamu akan mengalami terus keluar masuk sebuah gereja. Kamu tidak akan pernah selesai. Kamu tetap berputar di padang gurun. Karena bangsa Israel saat itu selalu memberontak terhadap Musa. Tidak pernah menerima tanah perjanjian. Sehingga orang-orang seperti ini tidak akan pernah dapat dimuliakan oleh karena janji Tuhan yang mulia. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.